Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resti Anggita Anggraini. Saya mahasiswa Universitas Negeri Semarang dengan nomor induk mahasiswa 3312421006 dari Fakultas Ilmu Sosial. Di sini saya akan membuat video yang bertemakan sosial politik, dan sebelumnya saya akan berterima kasih kepada dosen pengampu komunikasi politik yang sudah memberikan tugas ini kepada saya. Ada peribahasa bilang, Anda tidak punya kesempatan kedua untuk membuat kesan pertama. Seringkali kesan pertama ini datang dari kata-kata. Inilah topik pembahasan saya pada hari ini. Selamat pagi, saya Resti Anggita Anggraini. Salam kenal teman-teman semua. Sebelumnya saya akan membahas istilah sosial dan politik. Istilah sosial dan politik ini sudah dikenal oleh bangsa Indonesia sejak lama. Untuk urusan politik, Indonesia sudah melakukan banyak sekali kegiatan politik sejak kemerdekaan Indonesia. Dalam sejarahnya, Indonesia telah mencatat sebanyak 3 fase pemerintahan, yaitu demokrasi terpimpin atau Orde Lama yang dilaksanakan sejak kemerdekaan Indonesia di bawah kepemimpinan Ir Soekarno. Kemudian pada Orde Lama, yaitu pada masa kepemimpinan Soeharto, di era reformasi yang dimulai sejak lengsernya Soeharto pada tahun 1998. Ketiga fase tersebut telah menorehkan berbagai macam sejarah baik dan buruk yang membekas di era reformasi sekarang ini. Pergantian fase itu sebenarnya adalah bertujuan untuk Indonesia yang lebih baik. Seluruh sistem pemerintahan di Orde Lama yang tidak sesuai dengan rakyat Indonesia telah diubah. Namun terlepas dari itu semua, sebagai negara multikultur dan masyarakat yang sangat dinamis, Indonesia tidak bisa terlepas dari berbagai permasalahan khususnya dalam dunia perpolitikan. Lantas, bagaimana kondisi sosial politik di Indonesia sekarang ini? Seperti yang kita ketahui, adanya persaingan dalam dunia perpolitikan adalah suatu masalah yang masih dirasakan dari dulu hingga sekarang. Persaingan tersebut dilakukan dalam bentuk persaingan sehat dan persaingan yang tidak sehat. Persaingan sehat akan memberikan dampak positif bagi siapapun dan begitupun sebaliknya. Persaingan tidak sehat akan memberikan dampak negatif bagi pihak manapun. Persaingan tidak sehat ini biasanya dilakukan dalam bentuk saling menjatuhkan, menghina, memaki, bahkan saling menyakiti. Hal ini masih sering terjadi sampai sekarang ini. Ada banyak sekali tindakan-tindakan persaingan yang tidak sehat yang dilakukan antara partai politik yang satu dengan partai politik yang lainnya. Tindakan tersebut dilakukan oleh anggota partai politik, pengurus partai politik, pendukung partai politik, serta masyarakat yang sebenarnya tidak tahu menahu tentang politik tetapi memilih untuk mencoba melakukan tindakan tersebut. Sangat disayangkan jika masalah ini akan terus melanda negara yang kita cintai ini. Banyaknya partai merupakan bentuk dari kemajemukan bangsa yang seharusnya dijadikan pemersatu, bukan pemecah, apalagi penghancur. Kemudian, masalah lain yang dihadapi oleh bangsa Indonesia di masa sekarang ini adalah banyaknya partai politik yang memilih selebritis tanah air untuk menjadi anggota partainya, dengan maksud rakyat lebih banyak memilihnya karena kepopuleran. Padahal, kinerja dari para selebritis tersebut tidak bisa dijamin jika mengandalkan kepopuleran. Yang dibutuhkan dalam dunia perpolitikan Indonesia bukanlah sebuah kepopuleran, akan tetapi kinerja optimal yang dapat membangun politik Indonesia menjadi sangat baik. Dan seharusnya, partai politik memilih dengan bijaksana siapa anggota yang mahir pada bidangnya, bukan asal-asalan. Sangat diakui bahwa kondisi politik yang ada di Indonesia saat ini itu mengalami tingkat buruk. Keterpurukan ini disebabkan perpolitikan Indonesia yang tidak sehat. Banyak politisi di negara ini yang terlibat kasus korupsi. Mereka lebih mementingkan kepentingan pribadi dan lupa akan tugasnya sebagai pejuang rakyat. Bahkan saat ini banyak pejabat dan tokoh yang hanya bisa bercuap-cuap berdiskusi di televisi mencaci maki kinerja tanpa mengetahui di luarnya. Bukankah lebih baik bertindak dibandingkan hanya berdiskusi di televisi? Dan sebuah diskusi tidak akan berguna jika tidak ada solusinya. Saat ini, Indonesia tengah mengalami masalah yang cukup serius,
yaitu hilangnya nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat dan dunia perpolitikan telah menimbulkan masalah yang sampai sekarang belum terpecahkan. Nilai-nilai Pancasila sudah tidak lagi menjadi dasar negara yang diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Nilai Pancasila sudah tidak lagi dijunjung tinggi dan nilai Pancasila sudah tidak dihiraukan lagi oleh masyarakat Indonesia. Pancasila seharusnya dijadikan landasan dalam dunia perpolitikan. Pancasila seharusnya diterapkan dalam segala macam kegiatan yang dilakukan di dunia perpolitikan. Namun yang terjadi sekarang ini adalah sebaliknya. Hal ini sangat disayangkan karena Pancasila adalah dasar negara yang menjadi simbol dari bangsa ini. Pancasila adalah alat pemersatu bangsa dan Pancasila adalah pedoman bagi kehidupan bermasyarakat. Seperti yang kita ketahui, sampai sekarang ini masih banyak sekali masalah dalam dunia perpolitikan yang dialami oleh negara yang kita cintai ini. Dengan adanya beragam masalah, sudah seharusnya kita masyarakat Indonesia mulai melakukan perubahan. Kita harus memikirkan solusi dari semua masalah ini, bukan hanya mampu menjadi pembuat, penyebab, bahkan penikmat dari setiap masalah yang tengah kita hadapi. Kita tidak boleh menjadi bangsa yang lemah, menjadi bangsa yang hanya memikirkan nasib sendiri tanpa memikirkan orang lain. Kita tidak boleh menjadi bangsa yang hanya bisa ikut-ikutan yang membuat masalah, menyebarkan suatu berita yang menimbulkan kerugian bagi orang lain, hanya berkomentar tanpa memberi solusi, bahkan malah menjadi penyebab dari masalah yang timbul. Dari sini kita harus merubah pola pikir yang kita miliki, menjadi manusia yang berpikir kritis untuk kemajuan bangsa, dan harus kita menemukan solusi bukan hanya menanggapi. Kita tidak boleh bersikap acuh tak acuh terhadap persoalan yang ada di depan mata. Bukankah lebih baik kita membantu daripada hanya melihat suatu kesulitan yang dialami oleh orang lain? Keberagaman yang kita miliki adalah aset terbesar untuk menunjukkan pada dunia bahwa kita mampu bersatu. Dunia perpolitikan merupakan suatu wadah untuk menyalurkan aspirasi kita dalam mewujudkan kemajuan bangsa. Dan masalah yang ada harus kita jadikan motivasi untuk menyatukan bangsa ini. Persaingan tidak sehat dalam dunia perpolitikan sudah seharusnya kita kurangi, karena persaingan tidak sehat hanya akan menimbulkan dampak negatif yang dapat merugikan orang lain. Bukankah kita lebih suka menjalani kehidupan dengan tenang, tanpa ada perkelahian, tanpa ada pemakian, pemecah belahan, bahkan pembunuhan? Pemilihan selebritis menjadi anggota partai sebenarnya tidak ada masalah. Namun, dalam pemilihan anggota sebagai partai politik yang bijak, sudah seharusnya kita tidak memikirkan kepopuleran yang ada tanpa memikirkan kinerjanya. Menang karena kepopuleran tanpa memiliki kinerja yang baik justru akan terasa sia-sia. Sebagai anggota politisi yang baik, kita tidak boleh memikirkan kepentingan pribadi daripada kepentingan orang lain. Kita harus berpikir bahwa tindakan korupsi akan menimbulkan banyak kerugian bagi siapa saja. Kesenangan yang kita alami jika melakukan korupsi hanya bersifat sementara. Pancasila yang telah dibuat dengan darah dan air mata oleh para pejuang bangsa sejak dahulu harus kita jadikan landasan dalam berkehidupan. Pancasila harus menjadi pemersatu, bukan penghancur. Mulailah berpikir kritis sejak dini. Memanglah tidak mudah untuk merubah sesuatu yang sudah rusak. Namun, bukankah semuanya masih bisa untuk diperbaiki? Kita tidak akan mampu merubah pola pikir orang lain, apalagi sifat orang lain. Namun, kita mampu untuk merubah pola pikir kita sendiri. Semuanya dimulai dari diri sendiri. Sekian, terima kasih materi yang saya bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.